Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang kafir itu, dan siapa mereka itu? Seseorang itu bisa dikatakan kafir karena berbagai sebab, karena berbagai hal, maka dia berhak untuk disebut kafir. Antara lain, orang itu disebut kafir apabila dia Surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Adakah datang kepadamu berita atau kabar tentang hari kiamat? Sudah sampaikah kepadamu berita-berita tentang hari kiamat? Jadi Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Wajah-wajah mereka orang-orang yang kafir, maksudnya pada hari kiamat itu tertunduk hina. 'Amilatun nasibah, bekerja keras menghadapi huru-hara kiamat dan payah atau susah yang mereka hadapi. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diminumi dari mata air yang sangat panas. Mana sudah dalam neraka, minumannya minuman yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari', tidak ada bagi mereka orang-orang kafir itu makanan selain daripada pohon yang berduri yang letaknya di dalam api neraka itu. La yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa membuat gemuk itu makanan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Nah, itulah yang dimaksud tentang kabar hari kiamat tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, siapakah orang-orang kafir yang dimaksud itu? Siapakah orang-orang kafir yang wajah mereka itu tertunduk hina di hari kiamat nanti beserta siksa-siksa lain yang mereka terima? Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang kafir itu, dan siapa mereka itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang itu bisa dikatakan kafir karena berbagai sebab,
karena berbagai hal, maka dia berhak untuk disebut kafir. Antara lain, orang itu disebut kafir apabila dia i'tikadul ilah ghairallah ta'ala, apabila dia mengiktikadkan, mempercayai, meyakini Tuhan selain Allah Ta'ala. Orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah bintang, nah itu disebut kafir. Mengiktikadkan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk sesuatu yang membuat dia kafir. Wa minha, dan setengahnya lagi yang membuat seseorang itu kafir, al-isyraku billah, menyekutukan dengan Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan, percaya bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi dia percaya ada juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ini menyekutukan Allah. Orang seperti ini bisa juga disebut kafir. Menyembah Allah iya, menyembah berhala iya. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hatinya bahwa ada selain Allah yang memberi bekas. Bahwa ada selain Allah yang memberi bekas. Bahwa ada selain Allah yang bisa membuat kenyang. Ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Ada selain Allah yang bisa menghidupkan, mematikan. Nah, i'tikad seperti itu menyebabkan kita kafir, karena sudah menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, sebagiannya lagi, i'tiqadu qidamil alam aw huduthis sani aw i'tiqadu anna Allah yahullu bi syai'. Mengiktikadkan kidamnya alam ini. Ia meyakini bahwa alam semesta ini ada sendirinya, tidak dicipta. Dia meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendiri, tidak berawal. Atau dia mengiktikadkan baharunya Tuhan, atau mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala bertempat pada sesuatu. Nah, ini menyebabkan dia kafir. Allah bertempat di langit, Allah bertempat di bumi, Allah bertempat di aras, Allah bertempat di kursi. Dia meyakini bahwa Allah itu bertempat pada sesuatu. Nah, i'tikad seperti ini membuat dia kafir, karena menyamakan Allah dengan yang baharu. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Wa minha, dan setengah lagi yang membuat dia kafir, al-kidbu biqadarillah aw i'tiqadu wujudi syai'in bighairi taqdirillah ta'ala. Dia mendustakan dengan takdir Allah. Dia kadang mempercayai takdir. Kalau ada sesuatu musibah, kalau ada sesuatu kejadian yang kadang menyenangkan,
dia menganggap bahwa itu adalah merupakan kelalaian seseorang, bukan takdir. Kada percaya dengan takdir Allah. Misalnya nang anak diunjuki kendaraan, kenapa nang anak diunjuki kendaraan, dipakainya kendaraan, rabah kendaraannya atau menabrak nang apakah kendaraannya. Kalau boleh ke rumah bermamai nang abah, ikam bang ada hati-hati, masa pindah motor tuh laju, jarna anak ada kawai bahin ngaran takdir kayak ini. Takdir apa? Takdir menggimit kadangnya takdir bang. Nah, mendustakan dengan takdir Allah. Itu membuat dia kafir kepada Allah. Wa minha, dan setengahnya lagi, al-azmu 'alal kufri aw ta'liquhu, dia merencanakan kafir. Aku tahun 2010 kan aku kafir. Nah, saat itu dia sudah kafir. Saat dia mengucapkan itu sudah kafir. Ada sudah menghadang 2010 lagi. Atau mentaklikkan, menggantungkan, bila ini aku kafir. Saat itu dia sudah kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, ar-ridha bil kufri walau dimna, dia ridha dengan kekafiran walaupun secara kada langsung. Misalnya kalau datang langsung inya bersuara, aku ketujuh aja lawan Nasrani, aku suka aja dengan orang Yahudi, aku suka aja dengan penyembah berhala, walaupun inya kada berucap macam itu. Ridha dengan kekafiran ini dicontohkan di dalam kitab itu. Seseorang non muslim datang kepada kita, ujar inya, aku hendak masuk Islam lah, lajari pang 2 kalimat syahadat. Ujar kita, ada ngihlulah ko awar lagi nah. Nah, itu sudah termasuk kafir. Jadi kalau ada orang hendak masuk Islam itu, segala pekerjaan kita mesti ditinggalkan. Ini yang pertama. Hatan makan kah? Datang masuk Islam lah, untuk makan dulu lah. Nah, kada kawa itu berarti kita beberapa detik, menit itu senang dengan kekafirannya, mengakibatkan kita sendiri yang menjadi kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, qauluhu li muslim ya kafir, perkataannya bagi orang muslim kafir. Orang Islam dibadahkan Katolik, orang Islam dibadahkan Kristen, orang Islam dibadahkan Yahudi, orang Islam dibadahkan Majusi, padahal ini Islam. Kita padahkan inya itu kafir, nah kita nang jadi kafir. Jadi hati-hati dalam hal menyebut orang atau memanggil orang Islam dengan sebutan atau panggilan kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, nisbatu zulmi ila Allah Ta'ala, dia menisbahkan kezaliman kepada Allah Ta'ala, mengatakan Allah itu zalim. Aku nih sudah miskin, mana garing, amun aku mati masuk neraka, terlalu bana Tuhan itu. Nah, itu kata-kata dan mengatakan bahwa Allah itu keliwat batas. Seolah-olah Tuhan itu zalim. Nah, perkataan seperti itu
mengakibatkan dia menjadi kafir. Nisbatul zulmi ila Allah Ta'ala. Wa minha, dan sebagiannya lagi, ta'ammudu ilqa'il mushaf aw awraqil ulumi syar'iyyah awil waraqi fihi mu'azzamun bil kadzurat. Sengaja melemparkan Al-Quran atau lembaran-lembarannya atau ayat-ayatnya, atau melemparkan kertas-kertas yang bertuliskan ilmu syara, ilmu hadis, fikih umpamanya, atau kertas yang di situ ada yang diagungkan seperti nama-nama nabi, nama malaikat, diluntarkannya di tempat yang kotor sengaja. Nah, itu menjadikan dia kafir. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim, melihat bacaannya, acak-acak lang pada sampah dengan sengaja. Ini merusak Islam seseorang, karena itu menghinakan, karena itu meremehkan, memperinting dengan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati kita lihat bujur undangan-undangan, kertas-kertas. Nah, kalau ada di dalamnya itu nama-nama yang diagungkan atau ada ayat-ayat Al-Quran. Wa minha, dan sebagiannya lagi, inkaru ma yu'lamu minad din bid-darurati masyru'iyyatuh, mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama dengan mudah disyariatkannya. Mengingkari hukum agama, mengingkari syariat agama yang mudah diketahui, seperti kasalatil aidain, sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya itu adalah disyariatkan. Ini kada percayaan itu. Jadinya sembahyang itu kada ada. Nah, itu sudah mengingkari sesuatu yang jelas-jelas diketahui dengan mudah bahwa itu termasuk hukum syara. Itu membuat dia menjadi kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, istihlalul muharram bil ijma' atau tahrimul halal bil ijma'. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yang sudah disepakati oleh para ulama. Sesuatu itu jelas sudah hukumnya haram, dipadakannya halal. Riba contohnya, boleh dah riba nih tuh, oh boleh hamun sedikit, nah padahal sudah kesepakatan ulama riba itu haram. Itu menjadikan dia kafir. Atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, sama hukumnya. Mengharamkan yang dihalalkan, apa hukumnya? Makan daging sapi haram, nah maka itu halal. Apa hukumnya? Makan hintalu itik, oh itu haram. Nah, mengharamkan sesuatu yang sudah halal menurut ijma para ulama, itu pun membuat dia kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, al-istighfaf bi hukmillahi ta'ala, memperinting dengan hukum Allah, meremehkan hukum Allah. Nah, apabila kita membuat satu hukum, kita maulah satu peraturan yang kada sesuai dengan peraturan Allah,
Misalnya hukum Allah A, kita mau ulah seorang hukum B, kita pakai hukum kita. Tapi kita pakai hukum kita ini bukan meremehkan hukum Allah, karena kita asa atuju lawan peraturan kita ini, nah. Tapi tanpa meremehkan hukum Allah, tanpa menghinakan hukum Allah, nah itu kada sampai kepada kafir. Sampai kepada tingkatan zalim dan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah itu zalim, fasik. Apabila dia menganggap bahwa hukum Allah itu masih baik daripada hukumnya, tapi ini katuju hukumnya. Kita ambil contoh, kita misal jadi kepala suatu kantor. Hukum Allah, setiap perempuan itu diwajibkan memakai jilbab apabila keluar. Itu sudah hukum Allah. Nah, si kepala kantor ini mengulah peraturan perempuan kada boleh berjilbab nang di karyawanku sini. Itu hukum bertentangan dengan Allah. Kenapa kamu kada membolehkan orang berjilbab? Aku hendak jadinya. Hukum Tuhan, bujur hukum Tuhan ada. Aku mengakui hukum Tuhan itu lebih baik. Cuma hukum Quran aku katuju. Nah, enggak situ aja kada sampai kepada kafir. Tapi kalau sampai dia menganggap bahwa hukum yang dia ulah, hukum yang dia produk ini lebih baik daripada hukum Allah, nah ini yang mengakibatkan kafir. Wah, hukum Allah itu kada cocok dipakai wah ini. Nah, tinggalan zaman sudah itu. Nah, ini yang berbahaya kepada iman seseorang. Meremehkan hukum Allah, lain orang kada memakai hukum Allah. Kita banyak melanggar hukum Allah tapi tanpa meremehkan. Itu kada sampai kepada kafir. Yang berbahaya itu adalah meremehkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah dan dia menganggap hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, dia menganggap peraturan yang dia bikin lebih baik daripada peraturan Allah, nah itu orang-orang kafir. Para muhibbin rahimakumullah, masih banyak lagi beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu kafir.